家剑肘，要了你的命！ Woi yo, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Wudong Qiankun season 6 episode 10 sampai 12 ya guys ya, alias ending season 6. Waduh, sorry ya guys ya. Niatnya episode 10 sampai 12 mau di-upload kemarin sore. Tapi ada something yang gak bisa Mimin jelasin. Jadi baru bisa di-upload sekarang ya guys ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung alias belum sempat nyimak pembahasan episode-episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi, langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Dengan mengandalkan teknik pelahap, Lindong pada akhirnya berhasil membalikan situasi pertarungan. Bahkan di momen ini juga, Xiaoyan menerobos Nirvana tahap 3, sehingga membuat rombongan Song Zhen ketar-ketir. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Lindong tetap melepaskan kurungan telapak surgawi. Meski Song Zhen menggunakan pertahanan Toti Iblis, namun hal tersebut masih saja tidak membuahkan hasil. Pasalnya Lindong mengeluarkan Toti Pelap Iblis untuk mengurung Song Zhen. Tepat ketika Song Ba dan Song Kui memberikan bantuan, Xiao Dio lantas memerintahkan seluruh anggota bergerak menghentikan mereka, sehingga Lindong bisa menuntaskan pertarungannya melawan Song Zhen. Singkatnya, bersamaan melihat kemenangan rombongan Lindong serta membuat semua orang kagum dengan kekuatannya, babak kompetisi pertarungan akhirnya telah selesai dan menyisakan 24 teratas daftar peringkat langit. Oleh sebab itu, seorang tetua segera menggunakan formasi teleportasi untuk melanjutkan ujian memasuki Gunung Baijiao. Meski Surau dan Moling mengucapkan terima kasih atas bantuan Lindong, mereka bisa mencapai langkah sejauh ini. Hanya saja Lindong mengatakan, jika hal itu berkat adanya kerjasama Xiaoyan dan Xiao Dio yang selalu memberikan dukungan kepadanya. Di sisi lain, tepatnya di Aula Suan Barat alias Dinasti Iblis, mengetahui pertarungan ujian akan segera kembali dimulai, serta mereka juga telah menantikan waktu ini untuk melakukan pembunuhan massal. Seorang tetua lantas membawa seluruh rombongan menuju lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika seluruh peserta bergegas pergi meninggalkan wilayah perbatasan Gunung Baijiao, rombongan Lindong tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah formasi pelindung. Dan ternyata, orang yang menggunakan formasi pelindung merupakan tetua Sekte Dao, salah satu sekte terkuat dari 8 sekte super. Pak tua ini bernama Wu Dao. Meskipun jumlah anggota Sekte Dao tidaklah banyak, namun menurut Surau, kemampuan setiap anggota cukup hebat. Nah, demi bisa menemui Lindong, Wu Dao menggunakan tubuh klon dan bertanya apakah Lindong sudah menetapkan pilihan setelah menyelesaikan pertarungan 100 medan perang kuno untuk bergabung dengan sektenya. Meskipun Sekte Dao bukanlah yang terkuat dari 8 sekte super, hanya saja Wu Dao menjamin masa depan Lindong akan jauh lebih cerah jika bergabung dengan sektenya. Nah, dikarenakan Lindong belum dapat memutuskan hal ini, serta ujian juga belum selesai, dia lantas meminta waktu untuk memikirkannya. Sesampainya di Gunung Baijiao, ketika Lindong merasa kecewa tempat ini tidak memiliki apapun, semua orang tiba-tiba saja dikejutkan dengan aura tekanan spiritual berasal dari 8 tetua sekte super. Liu Tong menjelaskan, poin yang mereka peroleh akan diperhitungkan oleh 8 sekte super. Hanya 3 orang posisi teratas memiliki hak untuk memilih sekte.
Sedangkan untuk juara tahun sebelumnya telah bergabung dengan Sekte Yuan, bahkan menjadi orang terkenal di seluruh wilayah Suan Timur dan berdiri di puncak ahli bela diri. Liu Tong melanjutkan, aturan bertarung daftar peringkat abadi haruslah melakukan segala cara mengalahkan setiap lawan tanpa memperdulikan hidup dan mati seseorang. Dan tiba-tiba... Meskipun kehadiran Lin Langtian mengejutkan Lindong, tapi menyadari aura kekuatan Lin Langtian cukup aneh dan kemungkinan bisa membuat Lindong kesulitan dalam pertarungan nantinya, Wu Dao lantas menawarkan diri untuk membantunya. Tapi sayang Lindong justru menolak tawaran tersebut dengan alasan jika dia ingin menyelesaikan dendam tersebut seorang diri. Singkatnya, setelah para peserta mengerti dengan aturan sebelumnya, Liu Tong segera memulai pembagian ronde pertama. Di tangannya terdapat 24 token cahaya dibagi menjadi 12 grup sesuai energi kekuatan masing-masing. Token ini juga akan menentukan siapa lawan mereka di pertandingan ronde pertama, serta menggunakan sistem eliminasi. Alhasil, dari pemilihan token cahaya, Lindong bersama Lin Langtian harus menjadi orang pertama yang memulai baku hantam, sehingga Liu Tong meminta kedua pihak segera menuju ke arena baku hantam. Meskipun di atas arena, Lin Langtian mencoba memprovokasi Lindong bahwa mereka bisa kembali bertemu, namun mengingat si Bebeduk pernah berbuat curang dalam pertandingan keluarga dan membuat sang ayah mengalami luka cukup serius, Lindong bersumpah akan menuntut keadilan atas kejadian di masa lalu, sehingga duel sengit rival abadi tak bisa lagi terhindarkan. Di awal perbakuan taman, menyadari lawan yang dihadapi bukanlah sosok Lin Langtian yang dia kenal sebelumnya, Lindong tanpa basa-basi melepaskan segel Kaisar Naga. Sementara Lin Langtian dengan santuy menanggapi serangan tersebut, bahkan menunjukkan wujud aslinya dari esensi jiwa yang menyatu ke dalam tubuh Lin Langtian, sekaligus warisan dari Sekte Iblis untuk meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Di bawah kemampuan telapak iblis, Lin Langtian merasa di atas angin, serta kembali menyombongkan diri kalau Lindong akan tewas di tangannya, sehingga Lin Langtian secara brutal melepaskan telapak iblis. Meski Lindong mengerahkan auman pembunuh suara naga memblokir serangan tersebut, namun hal ini masih percuma saja, sehingga memaksa Lindong menggunakan teknik naga langit hujan kembali melanjutkan duel baku hantam dan bertahan di bawah gempuran sinar iblis kuno. Tepat ketika semua orang mencemaskan nasib Lindong dan beranggapan jika pertarungan telah berakhir, Lindong justru memanfaatkan toti naga iblis untuk menyerap seluruh kemampuan sinar iblis sehingga dapat membalikan situasi pertarungan. Merasa tidak terima atas kejadian barusan, serta Lindong juga berniat adu kemampuan, Lin Langtian terlihat mengaktifkan teknik catatan iblis kuno. Kemunculan teknik ini jelas mengejutkan Wu Dao. Pasalnya kemampuan tersebut adalah peninggalan tetua iblis kuno. Sementara di atas arena pertarungan, baik Lindong bersama Lin Langtian terlihat melepaskan teknik andalan masing-masing. Menyadari teknik kurungan telapak tangan surgawi belum mampu melumpuhkan Lin Langtian, Lindong terlihat memadatkan energi spiritual ke dalam tekniknya, sehingga menciptakan energi padat setiap telapak surgawi yang dilepaskan, bahkan membuat Lin Langtian tersungkur lemas.
Menyaksikan duel baku hantam barusan jelas membuat Qin Tian ketar-ketir. Pasalnya jika dia benar-benar melawan Lindong, kemungkinan persentase kemenangannya sangatlah kecil. Pasalnya Lindong memiliki banyak teknik andalan. Di sisi lain, dengan penuh ambisi liar memikul tanggung jawab untuk mencapai kejayaan keluarga utama dan tidak mungkin kalah dari keluarga cabang yaitu Lindong, Ling Langtian kembali melanjutkan duel pertarungan serta memiliki tekad untuk membunuh seluruh dinastian maupun semua anggota Lindong. Merasa kesal ngedengerin bebacot Lin Langtian kayak emak-emak gak ada habisnya, Lindong lantas menjadikan Lin Langtian samsak tinju. Waduh, ini orang kasihan betul ya guys ya. Tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, bahkan melihat Lin Langtian terkucur lemas, Lindong segera melepaskan telapak surgawi. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Lin Langtian secara diam-diam menggunakan tombak iblis untuk membalikan situasi pertarungan, sehingga memaksa Lindong mengeluarkan segel kaisar naga untuk memblokir tombak tersebut. Di saat Hong Ling merasa terpukau melihat kedua orang ini yang berasal dari dinastian tingkat rendah tetapi memiliki kemampuan overpower, Wu Dao justru dibuat Herman dengan serangan Lin Langtian. Pasalnya tombak iblis mampu membunuh seorang nirvana tingkat 5. Sementara itu, sambil menunjukkan ekspresi menakutkan, Lin Langtian secara tidak terduga kembali menggunakan pengorbanan esensi jiwa. Hal itu dia lakukan untuk membunuh Lindong serta menepati janjinya terhadap tetua iblis kuno. Lindong 危险了，毁灭一切，竟然以元神祭祀武学之灵。 Meski dalam posisi tidak menguntungkan, bahkan dihadapkan oleh proyeksi tubuh iblis kuno, Lindong telah menggunakan lonceng naga hijau untuk bertanding bahwa kemampuan Lin Langtian, bahkan mengombinasikannya dengan segel kaisar naga. Menyadari setiap kemampuan yang dilepaskan Lin Langtian bisa memulihkan energi segel kaisar naga, Lindong justru secara ugal-ugalan terus memprovokasi Lin Langtian. Meskipun si bebeduk seringkali menganggapnya seorang jenius dari keluarga utama, namun Lin Langtian gak mampu menembus pertahanan miliknya. 似乎在挑衅你，冷天。他以前说话行事。林动大哥，怎么感觉怪怪的？做梦去吧！ Tepat di saat emosi Lin Langtian tidak terkendali, serta mengetahui energi kekuatan segel kaisar pulih sepenuhnya, Lindong tanpa basa-basi menggunakan jiwa naga untuk bertarung melawan proyeksi tubuh iblis. 那是龙灵。 Kejadian barusan jelas menarik perhatian Wu Dao. Pasalnya, Lindong meminjam kekuatan Lin Langtian untuk memulihkan jiwa naga, sehingga dia beranggapan jika perhitungan Lindong sangat cemerlang ketika mengambil tindakan. Di sisi lain, meski duel sengit jiwa naga dan proyeksi tubuh iblis berjalan seimbang, bahkan Lin Langtian meremehkan kemampuan Lindong. Sang MC pada akhirnya menunjukkan wujud asli naga langit dari teknik formasi naga dan melakukan pertarungan jarak dekat. Bahkan setiap kemampuan yang dilepaskan Lindong tidak hanya menghancurkan proyeksi iblis kuno, tetapi juga berhasil melumpuhkan Lin Langtian. Sambil menghampiri Lin Langtian, Lindong menjelaskan tujuan awal berlatih kultivasi hanya untuk membalaskan dendam bapaknya. Meski Lin Langtian menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin kalah dari keluarga cabang, namun mengingat semua kisah perjalanannya di masa lalu, Lindong membulatkan ambisinya untuk menuntaskan dendam tersebut. 我会打败那个人。蝼蚁家的人，百倍还。分家剑肘，要了你的命！
Pada awalnya semua orang beranggapan jika Lindong keluar sebagai pemenang. Namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Lin Langtian justru mengeluarkan sebuah token formasi iblis untuk menjalankan perintah dari tetua sekte iblis. Sehingga membuat suasana berubah menjadi kepanikan. Melihat formasi penyegel langit mulai terbentuk, hal itu seketika mengejutkan Wu Dao. Pasalnya setelah formasi ini diaktifkan bisa menjadi petaka untuk 8 sekte super. Sehingga dia menduga jika sekte iblis telah mempersiapkan rencana ini cukup matang dan menahan seluruh tetua sekte super dalam kurungan penjara formasi. Merasa muak dengan aksi misterius tersebut, Liu Tong lantas meminta pemimpin sekte iblis menunjukkan diri. Kemunculan Zheng Zong dari wilayah Suan Barat tidak hanya menggemparkan seluruh orang. Liu Tong sendiri justru merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Pasalnya wilayah Suan Timur dan Barat memiliki aturan tidak mengganggu satu sama lain. Tapi kenapa Zheng Zong membawa seluruh pasukan untuk mengganggu jalannya pertandingan 100 kelompok? Selain menegaskan bahwa Liu Tong akan mengetahui rencananya, Zheng Zong segera memerintahkan seluruh pasukan membentuk formasi penyegel langit untuk menguasai wilayah Suan Timur. Di tengah-tengah situasi kepanikan, meski Liu Tong mencoba mengirim pesan jiwa kepada sekte lain, tapi sayangnya tindakan barusan langsung digagalkan Zheng Zong. Dia juga menjelaskan selama mereka berada di dalam formasi ini, benda ataupun aura kekuatan sekalipun tidak bisa menembus formasi penyegel langit. Dengan begitu, semua orang yang berada di luar formasi tidak akan menyadari keberadaan hal ini. Meskipun formasi penyegel langit dikenal harta karun paling murni, tapi Liu Tong tidak mempercayainya, sehingga dia meminta seluruh tetua untuk melepaskan kekuatan spiritual menghancurkan inti formasi penyegel langit. Sementara itu, meski Qin Tian mengungkapkan ranah kultivasinya di tahap nirvana tingkat 6 dan secara ugal-ugalan melawan anggota Suan Barat, namun sayangnya dia harus tersungkur lemas pasca menerima serangan dari seorang anggota di tahap nirvana tingkat 7, sehingga membuat pihak sekte super dalam ancaman cukup serius. Mengetahui seluruh medan perang wilayah Suan Timur akan terserap ke dalam formasi penyegel langit, serta mereka juga hanya memiliki satu cara untuk menghancurkan formasi inti, Lindong meminta kedua rekannya untuk menghentikan aksi tersebut. Meski Xiao Dio bilang rencana Lindong tidak semudah membalikan tangan, bahkan pusat formasi tidak mudah dihancurkan, dan area tersebut dijaga seorang Jenderal Might hidup lebih kuat dari sebelumnya, tapi Lindong tidak memperdulikan hal tersebut. Dia lantas bergerak menuju lokasi pusat formasi, sehingga Xiao Dio bersama Xiao Yan mau tidak mau mengikuti aksi nekat Lindong. Meski Jenderal Iblis melepaskan teknik spiritual untuk membunuhnya, namun Lindong memanfaatkan boneka langit untuk memblokir serangan tersebut dan menggunakan tinju naga mengelabui Jenderal Iblis. Sementara Xiao Yan, Xiao Dio, dan boneka langit berjuang keras menahan pergerakan sang jenderal sehingga memberikan waktu kepada Lindong menuju pusat inti formasi penyegel langit. 难道他是想？ Meski para bawahan melakukan serangan dari segala arah untuk menghentikan Lindong, tapi dengan mengandalkan raungan naga hitam, Lindong berhasil melewati anggota sekte iblis, bahkan secara nekat menggunakan tubuh guntur untuk menghadapi kesengsaraan angin dan petir. Oleh sebab itu, Zheng Zong kembali memerintahkan seluruh bawahan untuk menghentikan aksi tersebut, dan ternyata... 他是要渡风力劫。 二阴天符式，
Tepat di momen ini, ketika Zheng Zong dibuat panik serta meminta Jenderal Iblis melakukan tindakan, rekan-rekan Lindong bergegas untuk menghadang aksi sang jenderal, sehingga membuatnya terpaksa melepaskan simbol pengunci langit. Dalam situasi terdesak, bahkan nyawanya juga hampir melayang, Lindong justru menggunakan topi pelahap untuk menyerap bencana angin petir dan simbol pengunci langit, dan membuat sang jenderal menerima serangan balik dari kemampuan tersebut. 竟能操控雷击！ Nah, ternyata kekuatan topi iblis hanyalah sebuah kedok untuk menyerap energi kedua pihak, di mana kekuatan sejati Lindong berasal dari teknik simbol pelahap dan batu misterius. Inilah yang menjadi alasan kenapa sang MC bisa menahan kesengsaraan angin petir dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Tidak berselang lama, dengan tekad penuh keyakinan, Lindong pada akhirnya tiba di lapisan ketiga kesengsaraan angin petir. Meski Xiao bersama rekan-rekannya merasa terkejut dan mempertanyakan bagaimana cara Lindong bisa melewati kesengsaraan angin petir, Lindong justru berhasil menghancurkan formasi lapisan ketiga penyegel langit. Merasa janggal dengan aura sebelumnya, calon bini Lindong alias Lin Qingzu segera memerintahkan seorang pelayan untuk memberitahu kejadian ini kepada guru mereka, sementara dirinya akan memastikan aura tersebut. Singkat cerita, melihat seluruh anggota Suan Barat memperbaiki formasi inti, semua peserta maupun rombongan Lindong bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut dan menggabungkan seluruh kekuatan. Mendengar salah satu bawahan jika mereka tidak mampu menahan segel formasi, Zheng Zong tanpa basa-basi melepaskan teknik jiwa untuk menyerap energi spiritual semua orang. Dengan begitu dirinya bisa memperbaiki pusat inti formasi penyegel langit. 精神力可不妖物，快去帮他！ Sementara itu, ketika Lindong masih memikirkan cara mengatasi teknik jiwa Zheng Zong untuk melindungi semua orang, Wu Dou lantas mengatakan jika mereka lah yang bisa mengalahkan Zheng Zong. Oleh sebab itu, dia meminta Lindong untuk menarik perhatian Zheng Zong selama mungkin, sehingga para tetua bisa menghancurkan penjara ruang. Meskipun Xiao mengatakan tugas ini sangatlah berat dan persentase keberhasilannya juga sangat kecil, namun dengan penuh keyakinan, Lindong mengatakan jika dia ingin mencoba simbol surgawi setelah melakukan terobosan. Oleh sebab itu, baik Xiaoyan dan Xiao segera melepaskan teknik andalan masing-masing untuk membantu Lindong menghancurkan formasi segel, sehingga memancing kemarahan Zheng Zong. Menyadari teknik yang dilepaskan Zheng Zong bisa membahayakan semua orang, Lindong segera menggunakan lonceng naga hijau untuk bertahan di bawah amukannya. Bahkan melihat Lindong dalam posisi terdesak, semua orang lantas bekerja sama memberikan energi spiritual untuk memperbesar lonceng naga hijau, sehingga membuat mereka bisa aman sementara waktu. Melihat lonceng naga hijau mengalami retakan dihantam serangan Zheng Zong, bahkan kekuatan Lindong hampir mencapai batas. Semua orang kembali menyalurkan energi spiritual untuk membantu Lindong mempertahankan lonceng naga hijau. Dalam situasi ini, tetua sekte Dao menjelaskan kepada Lindong kalau cahaya putih Zheng Zong hanyalah tubuh jiwa dari tubuh aslinya. Selama Lindong mampu menyerang dalam satu kali serangan, maka dia bisa mempengaruhi tubuh asli Zheng Zong, bahkan membuat semua tetua terbebas dari kurungan penjara iblis. Nah, dikarenakan setiap ucapan tersebut memanglah kenyataan, Lindong secara nekat menggunakan formasi naga langit. Meskipun tindakan ini mengejutkan Xiao serta menjelaskan formasi naga langit akan menguras energi kekuatannya, namun demi bisa menyelesaikan tugas, Lindong tetaplah membulatkan tekad melepaskan raungan naga langit. Dan ternyata
Tepat di momen ini, ketika Zheng Zong merasa di atas angin dapat membunuh Lindong serta mengakhiri pertarungan tersebut, sang MC tanpa terduga memanfaatkan waktu untuk mengambil cahaya putih di telapak tubuh klon sehingga mempengaruhi jiwa asli Zheng Zong. Namun hal itu berdampak buruk untuk Lindong. Dia merasakan aura kegelapan menyiksa tubuhnya secara perlahan. Tidak ingin membiarkan Lindong mati seorang diri, baik Xiao Dio dan Xiao Yan telah menunjukkan kesetiaan mereka dan bersama-sama melewati suka maupun duka. Kejadian ini jelas menarik perhatian semua orang, sehingga mereka rela mengorbankan diri demi kelangsungan medan perang kuno. Secara bersamaan melihat pikiran Zheng Zong terganggu oleh serangan barusan dan para tetua juga berhasil membebaskan diri dari kurungan penjara iblis, Zheng Zong justru merasa kesal atas tindakan sebelumnya sehingga dia berniat untuk membunuhnya. Tapi kemunculan King Zhu sekaligus anggota Istana Sembilan Langit seketika membuat Zheng Zong ketar-ketir. Oleh sebab itu dia segera memerintahkan seluruh bawahan pergi meninggalkan halaman Sekte Super dan menegaskan jika suatu hari nanti medan perang wilayah Suan Timur akan menjadi wilayah Suan Barat. Pasca kepergian rombongan Zheng Zong, suasana pertemuan dua sejoli ini berubah canggung setelah Lindong memanggil nama King Zhu. Hanya saja King Zhu pura-pura nggak kenal sama Lindong dan kembali mengingat janji Lindong kalau dirinya akan hadir di kompetisi 100 medan perang kuno. Meski pada saat itu, King Zhu tidak mempercayai janji laki-laki yang cuma manis di awal doang, namun Lindong menegaskan bahwa jika suatu hari nanti dia akan berdiri di hadapan King Zhu dengan kemampuannya sendiri dan memanglah pantas untuk menjadi miliknya. Waduh, yang kayak gini baru lelaki sejati ya guys ya. Nggak kayak kalian janji doang malah ninggalin ya kan? Meskipun King Zhu tidak pernah menyangka Lindong bisa memenuhi janjinya dan mencapai nirvana tingkat 4 dalam beberapa tahun, tapi dikarenakan King Zhu masih ada tugas yang harus diselesaikan, dia lantas pergi meninggalkan tempat ini serta menangkap seluruh pasukan Suan Barat. Singkat cerita, setelah masalah di tempat ini teratasi, Liu Tong pada awalnya berniat untuk melanjutkan pertandingan, namun Wu Dao menolaknya dengan alasan jika melihat penampilan Lindong menyelamatkan semua orang, Lindong seharusnya menjuarai perang 100 dinasti. Oleh sebab itu, Wu Dao meminta pendapat kepada seluruh tetua tentang hal ini. Alhasil, dengan pemilihan hak suara yang ditetapkan semua tetua 8 sekte super dan mereka setuju pendapat Wu Dao, Liu Tong segera mengumumkan bahwa Lindong keluar sebagai juara pertama dalam perang 100 dinasti dan berhak memilih sekte dari 8 sekte super. Meski Liu Tong mengatakan setiap juara bisa menjadi murid sekte Yuan untuk mendapatkan latihan khusus dan perlindungan kuat, namun Lindong menolaknya dengan alasan jika dia telah menetapkan pilihannya untuk bergabung dengan sekte Dao. 决定加入道宗。 1 bulan kemudian, tepatnya di kediaman keluarga Lin, kabar bahagia Lindong sampai di telinga seluruh tetua, sehingga mereka langsung mengadakan rapat di aula keluarga Lin. Meski dua orang ini beranggapan jika orang tersebut adalah Lin Langtian, namun tetua Wang Zhou menepis anggapan barusan dan mengatakan salah satu perwakilan keluarga mereka bukan hanya melampaui kemampuan jenius para jenius sekte super, tetapi juga berhasil memenangkan juara 100 perang kuno dan memutuskan bergabung dengan sekte Dao. Orang tersebut adalah Lindong. Di saat semua orang tercengang mendengarkan hal tersebut, Wang Zhong lantas meminta seseorang untuk mengangkat jabatan Lin Zentian menjadi tetua klan. Jika ada yang keberatan dengan hal tersebut, serta menghancurkan nama baik keluarga cabang Kotayan, maka posisi jabatan akan dihapus. Tidak peduli berasal dari keluarga cabang ataupun inti. Wadidaw, ending yang sangat-sangat membagongkan sekali ya guys ya. Waduh, alamat bakalan nunggu sampai lumutan lagi. Sekalinya rilis langsung udahan ya guys ya.
Ya mau gimana lagi, namanya juga Donghua series ya kan, suka dibikin penasaran ya kan. Oke lah guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kisah perjalanan Baginda Lindong di season kali ini. Terima kasih banyak banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like dan share ya guys ya. Di sini Abang Frengsi, Ketua Sekte, mau ngopi dulu. See you and bye. Bye. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.